bertanya gitu, tapi ada ketakutan untuk bertanya kepada siapa gitu, kepada sumber, misalkan guru atau orang yang kita nggak tahu apakah dia bisa memvalidasi apakah ini benar atau enggak gitu. Tapi ternyata dalam gejolak kita itu pengen bertanya, apa sih ini, apa nih, kok berbeda-beda di ajaran ini begini, ajaran begini. Nah, itu yang terjadi di diri saya gitu, terutama ketika udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam kedamaian, salam yang indah-indah semua. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Yahya Rifan Daru, di channel Sinau Urip. Sinau Urip, ya, belajar kehidupan ya. Jadi channel yang isinya tentang ya mungkin inspirasi, cerita-cerita hikmah, kejadian-kejadian, dan apapun yang mungkin ada insight-insight yang mungkin bisa menarik untuk didengar ya, disimak. Kali ini saya juga bingung mau cerita apa, tapi rasanya mungkin kalau cerita hikmah mungkin ini ya belum ada ya, tapi kalau tentang gambaran-gambaran atau tema-tema yang berhubungan dengan berserah diri, dengan kesadaran, kayaknya ini kalau bahas tentang pemahaman ya, atau penafsiran ya, mungkin rasanya cukup menarik nih ya. Mungkin sedikit mungkin ada cerita sedikit ya. Oke, mungkin ceritanya gini. Dulu ketika masih kecil ya, masih mungkin TK atau SD, kita itu kan sering disuruh belajar ya, karena saya hidup di lingkungan Islam, tradisi Islam, jadi ya belajar ngaji, meskipun ngajinya ya ngaji di kampung gitu, pindah-pindah di musola, satu musola ke musola lain, yang hanya menghafal, baca Al-Quran, baca tajwid, baca kalau nggak tahu kalau anak sekarang namanya apa, kalau dulu namanya turutan gitu, jadi yang juz amma ya, jadi baca itu terus dihafal beberapa surat, bahkan sampai SMA pun kita ujian juga hanya menghafal gitu tanpa tahu untuk apa gitulah. Nah, ya intinya sih cerita ini tuh hanya refleksi diri saya gitu, bukan ini disclaimer dulu ya, ini bukan satu doktrin, bukan satu ajaran, bukan satu melawan dogma, tapi ini opini yang memang saya sendiri alami, yang sharing atau cerita tentang saya alami, bahwa pemahaman itu tumbuh dari apalah, kira-kira kayak gitu. Nah, pada saat itu ketika kita masih kecil ya, kesadarannya itu kan belum seperti orang dewasa ya. Jadi apapun yang diucapkan guru atau orang tua itu selalu sulit untuk kita tanyakan maksudnya apa gitu, karena emang anak-anak itu memang agama atau dogma lah itu tuh saya pikir bagus sekali untuk anak-anak, karena ini melatih pemahaman dasar dan disiplin ya, kedisiplinan ya. Tapi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, mungkin udah mulai SMP, kita baca buku yang kita nggak tahu, tiba-tiba muncul insight baru, apalagi nanti SMA, mungkin kok ini ada ideologi seperti ini, ternyata kok ada yang lain. Nah, itu pasti ada sesuatu yang menghalangi kita untuk, padahal dalam hati kita atau otak kita tuh pengen bertanya gitu, tapi ada ketakutan untuk bertanya kepada siapa gitu, kepada sumber, misalkan guru atau orang yang kita nggak tahu apakah dia bisa memvalidasi apakah ini benar atau enggak gitu. Tapi ternyata dalam gejolak kita itu pengen bertanya, apa sih ini, apa nih, kok berbeda-beda di ajaran ini begini, ajaran begini. Nah, itu yang terjadi di diri saya itu, terutama ketika udah dari SD sampai SMP, SMA, kuliah, lalu bekerja, mengalami sesuatu hal yang dalam tanda kutip dibanting gitu ya, secara kehidupan yang harapannya harmonis menjadi enggak harmonis, dibanting, jebret. Nah, disitulah muncul gitu
mempertanyakan tentang pertanyaan eksistensial gitu. Sebenarnya apa sih gunanya aku hidup, misalkan kayak gitu. Kok tiba-tiba dijebret di usia muda, misalkan kayak gitu, masih usia muda tiba-tiba begitu, pasti akan muncul pertanyaan itu. Terus kita akhirnya flashback tentang dulu baca ini, kata guru ngaji ini, kata buku ini dan segala macam. Akhirnya ada satu trigger kita untuk mencari, atau pertama dengan pertanyaan eksistensi itu, dan akhirnya mencari gitu, yang mungkin itu kan proses juga bertumbuh ya, berkembang, dan sesuai dengan usia, dan ada kesadaran untuk mempertanyakan itu gitu. Sebenarnya Tuhan itu apa sih gitu, di mana gitu, terus apa dan lain-lain, bla bla bla, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah ya, yang ujung-ujungnya ketika sudah mentok itu kita udah nggak bisa ngapain gitu, kayak mungkin ya Allah masih itu ya sembuh, aku nggak tahu lah, ini wis terserah kowe Gusti gitu. Akhirnya tiba-tiba muncul jawaban. Nah ini kan satu yang fenomena unik kalau orang masih belum paham itu gitu, apa ini ya gitu, tiba-tiba mendapatkan gejala seperti itu gitu. Dan ternyata ketika kita kejar lagi, aku pengen cari lagi yang seperti itu, nggak ketemu. Nah ini uniknya nih. ini kan gambaran unik. Nah saya jadi ingat akhirnya tentang Iqra gitu ya. Iqra itu kan waktu itu ya, mungkin ini hanya cerita sepengetahuan saya aja ya. Jadi di kondisi yang mungkin di Makkah itu yang runyam lah katakanlah itu. Waktu itu Rasulullah sebelum menjadi nabi di usia itu gelisah lah gampangnya gitu dengan situasi itu. Lalu beliau mengasingkan diri atau menyendiri, atau ya manekung atau uzlah atau meditasi semedi di satu bukit di goa yang kecil gitu, lalu menemukan satu pencerahan dar gitu, Iqra, bacalah gitu ya. Nah Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah jadi saya semacam kok bacalah waktu itu gitu, orang dari situasi itu gitu ya, di kota mungkin, terus pindah ke bukit, terus bacalah Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Kok bacalah, masa sih bacalah gitu ya. Waktu ketika saya udah mulai sedikit kritis gitu, yang dibaca apa gitu kan itu. Nah Al-Quran itu kan wahyu pertama ya, terus dibaca apa gitu wahyu pertama. Nah akhirnya muncul bahwa ternyata satu kata itu nggak selalu dimaknai dengan itu gitu. Jadi kan banyak stigma sih. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa Iqra itu bacalah. Ternyata kan itu lebih luas dari itu gitu. Jadi pahamilah, telitilah, dalamilah, eksplorasilah. Pokoknya semua yang berhubungan dengan semesta, dengan ketuhanan itu pelajarilah gitu loh. Carilah, eksplorlah gitu. Jadi sampai benar-benar tahu apa sih substansi itu gitu. Sampai benar-benar tahu mendalam, di dalam dan di luar itu seperti apa. Ternyata maknanya di situ gitu. Jadi yang saya pahami akhirnya, nah dari situ ya semuanya menjadi relatif ya. Kok gatel? Ini sungguh banget soalnya di luar, di belakang rumah sih. Nah intinya seperti itu. Nah poinnya adalah critical thinking ya. Jadi yang saya maksud tadi itu ingin mempertanyakan sesuatu itu critical thinking tentang eksistensi gitu. Apakah itu melawan gitu? Apakah melawan sunatullah gitu? Ya enggak, itu kan sunatullah juga. Makanya saya kadang-kadang ingat ya, ada teman saya yang memang kalau saya tanya itu, ya sharing partner itu saya tanya itu, Kang Ari namanya, itu saya tanya itu, kalau ini ada ayatnya enggak? Ada gitu. Ini ada. Ternyata critical thinking itu pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi itu saya tanyakan, ternyata dikonfirmasi ada gitu. Jadi, nah itu kan kita sulit kalau misalkan kita hanya membaca, nggak tahu maknanya, ya mungkin hanya menghafal, kecuali memang orang yang memang mengkaji itu secara mendalam gitu. Jadi ya saya butuh teman untuk mengkonfirmasi apakah ini ada datanya apa enggak gitu. Jadi memang, nah saya pikir critical thinking ini sangat penting buat saya itu, ya mungkin buat semua orang ya, untuk menumbuhkan kesadaran gitu, menumbuhkan kesadaran tentang belajar tentang eksistensi ini sebagai apa gitu. Ya intinya sih ya balik-balik ujungnya ya tentang
tauhid dan akhlak itu sih gitu, karena memang pesan dari Rasulullah hanya dua itu. Tauhid itu adalah memahami tentang segala hal ini, substansi dari semuanya itu adalah Allah itu sendiri atau ketuhanan itu sendiri gitu. Itulah kita mengalami dan memahami. Lalu yang kedua adalah akhlak. Setelah paham turun gunung, udah lakukan aja, just do it gitu. Jadi tanpa embel-embel pahala dan dosa gitu ya. Itu hanya kesadaran. Kalau misalkan kita ngelaku yang positif ya laku positif, ada konsekuensi. Laku negatif ya tentunya ada konsekuensi yang orang sebut dengan surga dan neraka. Konsekuensinya hanya itu aja sih gitu. Tapi kesadaran tentang pemahaman substansi ketuhanan itulah yang membuat kesadaran kita berakhlaknya itu jadi tahu harus berjalan seperti apa gitu. Jadi intinya ya balik lagi ke berserah diri itu tadi gitu. Berserah diri, lalu kita balik turun naik terus gitu loh. Bukan naik di tengah gitu ya, tengah, lalu kita nyebar gitu, kurang lebih kayak gitulah. Itu vibrasinya seperti itu. Nah jadi poinnya video ini tuh ya tentang, mungkin kalau misalkan teman-teman yang lihat video ini dengar tuh ada satu pertanyaan itu dalam dirinya yang pengen bertanya tapi kok takut gitu, pengen ada satu greget, ini sajane opo yo gitu, sebenarnya apa ya, ini salah apa bener ya, tapi ada jawaban ya itu bener kok, tapi dalam hati yang paling dalam gitu ada rasa. Makanya kenapa ada ilmu roso, itu ngaji roso itu gitu. Jadi nggak dari sini tuh enggak, dan di sini itu kan kita mendengar informasi secara verbal, secara ya fisika juga verbal, tapi kalau rasa gregetnya itu dorongan yang emang itu sangat dalam dan hanya bisa diakses ketika kita itu benar-benar sudah berserah diri total, lalu mempertanyakan itu, nanti ada jawabannya itu tiba-tiba kayak kedownload jepret gitu. Oh iya, pemahaman itu ternyata ya itu kalau orang biasa ya mungkin kebanyakan disebut ilham, intuisi, itulah ya kira-kira. Jadi mendownload kecerdasan semesta, kecerdasan ketuhanan itu gitu. Kalau orang ya yang levelnya udah marifat ke atas ya bisa jadi itu wahyu kayak gitu-gitu aja sih, porsinya lebih banyak, lebih komplit lah gitu. Nah kurang lebih sih tapi pentingnya critical thinking gitu ya. Jadi kita nggak hanya membebek lah gampangnya gitu, atau ya kalau dalam bahasa Islamnya ya mungkin taklid buta gitu. Jadi hanya membaca tafsiran atau arti ya itulah pokoknya, hanya jadi kontekstual gitu. Jadi makanya kenapa saya juga sering mendengar itu, sesungguhnya manusia itu harus berpikir, maksudnya yaitu critical thinkingnya itu gitu. Jadi nggak hanya membebek gitu. Itu hanya opini pribadi saya dan saya alami. Nah itu tadi hari ini temanya critical thinking. Udah mungkin cukup sekian ya sharing-sharing cerita ini. Semoga ini juga bisa inspirasi buat teman-teman. Semoga. Assalamualaikum, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu.